Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, abang dan kakak di SMP IT Ulul Albab Pematang Siantar. Bagaimana kabarnya selama Ramadan 1442 Hijriah tahun ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan kita selalu meningkatkan amal dan ibadah kita. Nah, insya Allah pada pagi hari ini Ibu akan memberikan trik dan tips menghadapi Ramadan Mubarak pada tahun ini. Kali ini Ibu akan memberikan 9 trik dan tips yang akan Ibu sampaikan kepada kalian. Yang pertama adalah sahur bergizi. Nah, makanlah makanan yang bergizi lengkap saat sahur. Jangan makan untuk kenyang. Minum air putih juga wajib. Malah sebaiknya dilakukan sepanjang malam. Nah, anak-anak ibu harus sahur dengan makanan bergizi. Apalagi kalian sedang dalam masa-masa pertumbuhan. Yang pastinya gizi-gizi tersebut akan memberikan nutrisi pada otak kalian agar kalian mampu untuk belajar walaupun pada masa-masa berpuasa. Selanjutnya yang kedua adalah belajar setelah sahur. Tidur setelah sahur justru lebih banyak membuat kita merasa lemas pada saat bangun. Hal ini diakibatkan oleh kemungkinan siklus tidur yang kita lalui tidak optimal, sehingga lebih baik memaksimalkan tidur di malam hari dan melakukan aktivitas ringan setelah sahur. Selain mengaji tentunya, waktu ini bisa kita gunakan untuk belajar. Nah, selain kalian mengaji, kalian juga bisa mengulang pelajaran atau memulai pelajaran-pelajaran baru yang bisa kalian lakukan setelah sahur. Jadi setelah sahur jangan tidur lagi ya anak-anak ibu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tidur siang. Kalau tadi setelah sahur tidak boleh tidur, maka ketika siang hari kalian boleh tidur ya. Manfaatkan waktu siang hari untuk beristirahat dengan tidur siang. Apabila ada kesempatan, tidur siang sebentar membantu kita dalam mengistirahatkan tubuh serta melakukan aktivasi otak dalam mengolah dan mengkoneksikan informasi-informasi yang kita dapat selama beraktivitas di pagi harinya. Nah, jadi tidur siang pada saat puasa Ramadan sangat bermanfaat tentunya. Jadi bisa kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya anak ibu. Nah, selanjutnya yang keempat adalah belajar di sore hari. Kalau sekolah tidak libur, review materi pelajaran baik dilakukan di sore hari. Kalau sekolah libur, sore hari bisa kita manfaatkan untuk belajar suatu hal yang baru yang tidak ada di sekolah. Misalnya, membaca berita, buku biografi, dan mengembangkan diri, atau buku humor yang memiliki konten yang baik untuk menambah wawasan. Ngabuburit akan menjadi sangat bermanfaat. Nah, ketika sore hari bulan Ramadan, anak-anak ibu bisa belajar di sore hari ya. Jadi jangan tidur siang sampai sore bablas bu, sampai mau buka puasa. Jangan seperti itu. Jadi selesai sholat asar, pergunakan waktu kalian dengan sebaik mungkin. Banyak hal-hal baru yang bisa kalian manfaatkan dan bisa kalian pelajari untuk menambah wawasan kalian ketika sore hari. Nah, selanjutnya yang kelima adalah tidur cukup di malam hari. Di bulan puasa akan ada lebih banyak kegiatan yang membuat kita tidur lebih larut daripada biasanya. Buka puasa bersama, program Ramadan di televisi, atau bahkan sekedar nongkrong bersama teman-teman atau keluarga. Kita harus tahu kapan sebaiknya kita tidur larut dan kapan sebaiknya kita beristirahat sesuai keadaan fisik, emosi, dan aktivitas yang akan dilakukan esok harinya. Nah, jangan
setelah selesai tarawih, kalian langsung megang gadget kalian langsung megang handphone kalian mabar atau main game atau nonton sampai tengah malam atau bahkan sampai dini hari, ya kan? Itu tidak akan membuat tidur kalian cukup di malam hari. Nah, setelah kalian selesai sholat tarawih, kalian bisa bertadarus dengan teman-teman kalian. Kalaupun tidak dengan teman-teman kalian, kalian bisa bertadarus sendiri. Dan setelah itu kalian bisa langsung pergi beristirahat. Supaya esok paginya kalian bisa bangun dengan semangat baru. Selanjutnya yang keenam adalah belajar online. Beberapa aktivitas belajar mengharuskan kita untuk keluar dari rumah. Ya, ke sekolah, ke tempat les, ke rumah teman, dan lain-lain. Dengan belajar online, kita bisa belajar dari rumah dari beberapa sumber pula. Kalian juga bisa belajar jauh lebih banyak hal daripada yang bisa dipelajari pada pertemuan tatap muka di sekolah. Nah, ketika kalian di rumah aja, kalian bisa belajar online dalam hal apapun. Dalam pengembangan bahasa misalnya, pengembangan minat bakat kalian, pengembangan hobi-hobi kalian, pengembangan ilmu-ilmu baru yang bisa kalian dapat secara cuma-cuma. Pada masa sekarang, belajar bisa semakin mudah karena banyak platform-platform atau aplikasi-aplikasi online yang bisa memudahkan kalian dalam belajar online. Maka kalian bisa memanfaatkan waktu Ramadan kalian dengan belajar online. Selanjutnya yang ketujuh yaitu belajar agama. Suasana bulan Ramadan selalu membuat kita merasa lebih dekat kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini membuat kita lebih tersugesti untuk lebih banyak melakukan kebaikan dan ibadah. Manfaatkanlah suasana hati ini untuk bisa belajar ilmu agama sebanyak-banyaknya. Berbagai pengajian, acara televisi, ceramah tarawih, dan subuh yang hanya ada di bulan puasa harus kita ikuti dan kita resapi untuk membentuk diri yang lebih baik dan agar terbiasa pula setelah Ramadan nantinya. Nah, apalagi anak-anak ibu yang bersekolah di SMP IT Ulul Albab Pematang Siantar. Selain kalian mendapatkan ilmu dari pendidikan sekolah, kalian juga harus banyak belajar agama dari lingkungan kalian, dari keluarga kalian, dari tempat-tempat pengajian kalian, dari ceramah-ceramah ustadz baik di televisi ataupun ketika sholat tarawih. Dan juga kalian bisa belajar banyak, memulai untuk memperbaiki diri kalian, memperbaiki iman kalian, supaya kalian bisa lebih baik dari hari ke hari, baik selama bulan Ramadan, bahkan setelah selesai Ramadan. Semoga kalian menjadi anak-anak yang kerap belajar meningkatkan ilmu agama kalian. Oke anak-anak ibu, selanjutnya yang kedelapan yaitu aktivitas fisik ringan. Selama berpuasa, alangkah baiknya jika kita tetap melakukan beberapa aktivitas fisik untuk menjaga kesegaran otak kita dalam belajar. Aktivitasnya tidak harus berat, namun senam kecil, jalan kaki, bersepeda, dan aktivitas fisik ringan lainnya bisa kita lakukan agar tubuh kita tetap prima, bahkan setelah berpuasa atau saat berpuasa. Aktivitas fisik ringan insya Allah tidak akan membuat puasa kita batal loh, ya kan? Nah, jadi aktivitas fisik sangat penting buat keadaan tubuh yang prima. Jadi anak-anak ibu, tidak melulu kalian bosan dalam berpuasa, ya kan? Bu, abang tuh bosen banget, Bu. Puasa tuh gak ngapa-ngapain. Bu, kakak tuh puasa tuh bawaannya ngantuk aja, misalnya seperti itu ya. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita akali. Bisa kalian manfaatkan dengan aktivitas fisik supaya tubuh kita tetap prima dan sehat dalam menjalani ibadah puasa. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah
Jangan lupa bahagia. Dalam berpuasa, jangan sampai kita menyalahkan puasa karena menghambat aktivitas belajar kita ya. Aduh, karena puasa nih bawaannya males aja. Karena puasa nih aku lemes aja. Karena puasa nih aku ngantuk aja. Gak selera belajar. Nah, jangan menyalahkan puasa ya kan. Dengan berpuasa kita seharusnya bisa menumbuhkan semangat kita lebih baru lagi, semangat kita untuk bisa beraktivitas lebih lagi. Jadi jangan pernah lupa untuk berbahagia. Nah, tebarkan kebaikan dan kebahagiaan kepada sesama dan selalulah tersenyum. Oke anak-anak ibu, jadi tebarkan kebaikan kepada sesama kalian. Masa-masa bulan Ramadan adalah masa-masa kita untuk bisa berbagi kepada sesama kita, untuk bisa berbagi kebahagiaan kepada orang-orang yang membutuhkan kebahagiaan. Adalah waktu yang tepat untuk kita memberikan semangat kita, kebaikan kita, dan kebahagiaan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Dan tetaplah tersenyum. Oke anak-anak ibu, nah demikian trik dan tips yang bisa ibu berikan kepada kalian dalam menghadapi Ramadan Mubarak. Nah, ada satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 10 hari pertama bulan Ramadan adalah fase pelimpahan rahmat bagi semua orang. Ya, jadi rahmat dari Allah turun kepada kita semua. 10 hari kedua merupakan fase pengampunan dari Allah. Nah, ketika seseorang sudah selesai berpuasa 10 hari, 10 hari selanjutnya adalah fase di mana Allah memberi keampunan kepada kita yang benar-benar melakukan ibadah puasa dengan baik. Selanjutnya, 10 hari ketiga adalah fase terbebas dari api neraka. Insya Allah, setelah 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga kita tetap berpuasa, kita akan terbebas dari siksa api neraka, dan anak-anak ibu juga sekeluarga diberikan rahmat dari Allah, dan Allah membukakan pintu surga kepada kita semua. Semoga kita bisa menjalani ibadah puasa ini sampai akhir nanti secara sempurna. Amin, amin ya robbal alamin. Oke anak-anak ibu, mungkin trik dan tips yang bisa ibu sampaikan kepada kalian sampai di sini. Semoga kita tetap semangat dalam menjalani puasa Ramadan 1442 Hijriah ini, dan insya Allah setelah Ramadan kita bisa kembali fitri pada hari raya Idul Fitri nantinya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.